Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi bertemu kembali di hari Selasa 19 Oktober 2021. Kita akan menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu sepenuhnya untuk persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan pengakuan pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan tema dan judul Allah tidak bisa ingkar janji. Sebenarnya judul perenungan Sabda akan ditulis manusia mudah ingkar janji, Allah tidak bisa ingkar janji. Atau jika dalam bahasa Jawa, manungso gampang cidro, Allah tan bisa cidro janji. Bukankah dalam kisah kehidupan manusia banyak dan sering ditemui tentang hal pengingkaran janji? Setidaknya itu bisa kita rasakan lewat nyanyian-nyanyian yang sering dinyanyikan di dalam kehidupan dunia ini. Dari lagu-lagu pop sampai lagu campur sari, banyak yang menceritakan tentang orang-orang yang merasa diingkari janji, sehingga merasa sakit hati. Salah satunya adalah lagu karya almarhum Didi Kempot yang sebagian liriknya demikian. Citra janji tekane kowe ngapusi, nganti seprene suwene aku ngenteni, nangis batinku ngrantes uripku, teles kepes netes seluh ning dadaku. Anggota keluarga Allah, itu tadi salah satu petikan dari lirik yang ditulis oleh Didi Kempot ketika merasa diingkari, ketika diberi janji oleh seseorang dan diingkari janji itu dianggap berbohong. Dan kemudian justru membuat merana kehidupan yang ada hanya tetesan air mata di dalam kehidupan ini. Anggota keluarga Allah, orang Jawa sebenarnya memiliki ungkapan pengajaran dan peringatan Jawa dengan istilah ojo cidro ing janji, yang secara harfiah berarti jangan
mengingkari janji. Mengapa orang Jawa mengajarkan ojo citro ing janji? Karena sekali saja manusia mengingkari janji, masyarakat di sekitarnya tidak akan lagi menghargai. Janji bagaikan hutang yang harus dibayar, diselesaikan, betapapun lamanya. Masyarakat Jawa sangat memegang nilai-nilai janji dalam tanda kutip dan sesuatu yang telah menjadi kesanggupannya. Hal ini terkait dengan ungkapan Jawa lain yang demikian. Ajining diri dumunung ana ing lati. Artinya, harga diri seseorang terletak pada mulut atau perkataannya. Memegang dan memenuhi janji termasuk juga nilai kepribadian dari seseorang. Mereka yang memegang janji akan dihormati dan mereka yang melanggar janji tidak akan dipedulikan. Anggota keluarga Allah terkait dengan janji dan pengingkarannya, kita akan bersama-sama mempergumulkannya berdasarkan firman Tuhan. Leksionari hari ini dalam bacaan kedua adalah bagian Alkitab yang bisa kita pelajari tentang janji dan mengapa manusia mengingkarinya, bagaimana kita meyakini janji Allah. Kita akan bersama-sama memperhatikan dengan cara membaca dan merasa rasakan bacaan kedua dari leksionari hari ini. Melanjutkan bacaan dan perenungan sabda kemarin, hari ini kita terima Surat Ibrani pasal yang ke-6, ayat 13-20 yang memberikan kesaksian demikian. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menantikan dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian kesaksian surat Ibrani 6 ayat 13 sampai dengan 20. Kepadamu semua harta tak terduga sungguh memberkati yang membuka hati.
Anggota keluarga Allah, sebelumnya kita akan mencoba terlebih dahulu mencari tahu mengapa manusia mudah mengingkari janji atau cidro janji. Ayat 16 bacaan kita, si penulis surat Ibrani menyatakan demikian. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Anggota keluarga Allah, dari ayat yang demikian ini, kita mengetahui bahwa manusia itu sebenarnya tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kekuatan ataupun kemampuan ketika menyatakan janji, tidak berkemampuan untuk mewujudkan atau merealisasi janjinya. Menyadari ketidakmampuan tersebut, maka manusia kemudian berusaha mewujudkan janji dengan cara bersumpah, dan ketika bersumpah dia menggunakan sesuatu yang diyakini mempunyai kuasa lebih tinggi. Hal tersebut dilakukan agar yang diberi janji bisa yakin dengan sungguh dan kemudian mengiyakan janjinya, mengikuti apa yang dijanjikannya. Namun sebenarnya ketika manusia berani menggunakan kuasa yang lebih tinggi, manusia sedang menjerumuskan diri sendiri. Bagaimana tidak? Mewujudkan janji dengan kemampuan sendiri saja tidak mampu, tidak mempunyai kemampuan, kok malah menggunakan kuasa yang lebih tinggi demi memperkokoh janjinya tadi. Bukankah ini sama dengan bunuh diri? Maka dari penjelasan ayat ini kita bisa memahami mengapa manusia mudah ingkar janji, mengapa manusia seringkali cidro ing janji. Bahkan sekalipun kalau dalam kehidupan orang Jawa sudah diberi peringatan, aturan, pengajaran tentang ojo cidro ing janji, nyatanya, realitanya masih banyak orang yang cidro ing janji. Anggota keluarga Allah, pada bagian berikutnya kita bisa belajar untuk meyakini perihal janji Allah. Mengapa kita kok harus meyakini janji yang diberikan Allah? Ayat 13 memberikan kesaksian kepada kita, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Anggota keluarga Allah, kuasa yang paling tinggi di dunia ini maupun di surga tempat Allah berada adalah ya Allah sendiri. Yang memiliki kuasa paling tinggi dari segala-galanya ya Allah sendiri, tidak ada yang lain. Tidak ada kuasa lain yang bisa melebihi dari kuasa Allah. Maka ketika Allah memberikan janji kepada manusia, berbeda dengan manusia tadi. Manusia mencatut nama yang lebih berkuasa agar diyakini oleh sesamanya. Namun Allah tidak mencatut kuasa lain di dalam memberikan janjinya. Mengapa? Karena memang tidak ada yang bisa melebihi kemampuan, daya, dan kuasa yang dimiliki Allah. Itu berarti kita harus meyakini bahwa Allah mempunyai kemampuan, Allah memiliki daya untuk menggenapi dan merealisasikan janjinya kepada manusia. Masakan kita akan meragukan kuasa dan kemampuan Allah di dalam merealisasikan apa yang pernah dijanjikannya kepada kita? Hati-hati. Kalau kita meragukan itu, berarti kita justru menjadi salah. Karena kita meragukan kuasa dan kemampuan Allah yang sebenarnya lebih dari segala-galanya. Tidak ada yang melebihi kuasa lain. Jadi Allah pasti mampu mewujudkan janjinya. Hal yang demikian
Kita sebenarnya menerima penguatan dari kisah Abraham ketika ia meyakini bahwa Allah pasti menggenapi janjinya. Ayat 14 dan 15, penulis surat Ibrani menyatakan demikian. Katanya, sesungguhnya aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham dalam hal ini, bapak orang percaya, sudah membuktikan bahwa kemampuan Allah, kuasa Allah yang lebih dari segala-galanya bisa mewujudkan, merealisasikan apa yang pernah diucapkan, apa yang pernah dijanjikan Allah kepada dirinya. Mestinya itu semakin memperkuat keyakinan kita. Allahku, Allah yang tidak pernah berdusta. Allahku, Allah yang tidak pernah berbohong. Allahku punya kemampuan untuk merealisasi janjinya. Apapun janji Tuhan. Anggota keluarga Allah, terlebih bagi kita, orang percaya saat ini yang menjadi pengikut Yesus Kristus dan yang sudah dijadikan bagian dari anggota keluarga Allah. Berdasarkan pengalaman dan teladan Abraham, kita memiliki pengharapan yang kuat dan aman akan janji Tuhan pasti digenapi. Dan lebih dari pengalaman dan teladan Abraham itu, kita sebenarnya malah sudah diajak untuk berlabuh di tempat Maha Kudus milik Allah. Dan itu lewat karya penebusan tubuh dan darah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 19 dan 20, penulis surat Ibrani menyatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Kita sudah diajak berlabuh di tempat Maha Kudus itu. Anggota keluarga Allah, dalam peraturan dan tatanan Yahudi tentang penyembahan kepada Allah, umat sebenarnya tidak bisa masuk langsung ke ruang Maha Kudus. Hanya imam besar, itu pun yang sudah ditunjuk oleh Allah lewat pengundian, yang bisa memasuki ruang Maha Kudus itu. Imam memasuki ruang Maha Kudus guna menaikkan doa kepada Allah, mengaturkan persembahan kudus kepada Allah, dan menerima wahyu dan segala sesuatu yang disampaikan Allah bagi umat. Dalam hal ini, Tuhan Yesus Kristus telah membuka tabir yang semula membatasi ruang Maha Kudus agar umat tidak masuk di dalamnya tadi. Tabir itu sudah dirobek oleh peristiwa kematian Tuhan Yesus Kristus yang kemudian bangkit lagi pada hari yang ketiga. Dan sekarang dia, Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi imam besar kita menurut peraturan Melkisedek, peraturan terbesar tentang imam dalam kehidupan Yahudi. Lewat kematian, pengorbanan tubuh dan darahnya, Yesus merobek tabir pembatas tersebut. Dan sekarang, sebagai anggota keluarga Allah, kita diperkenankan untuk menaikkan doa secara langsung kepada Allah. Tidak ada lagi yang membatasi. Di mana dahulu yang bisa menaikkan doa hanya imam. Umat menyatakan permohonan lewat imam dan imam baru menyampaikan permohonan umat itu kepada Allah di dalam ruang Maha Kudus. Doa dalam hal ini adalah sarana kita bisa berkomunikasi dengan Allah secara langsung. Artinya, lewat doa kita bisa menaikkan keluh kesah kita saat kita menemukan dan menghadapi pergumulan berat.
Lewat doa itu juga kita bisa mendengar langsung apa yang dikehendaki Allah bagi hidup kita ketika menghadapi pergumulan tersebut dan langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan di dalam pergumulan tersebut. Dengan demikian, sebenarnya kita bisa semakin meyakini akan janji Tuhan tentang kesempurnaan keselamatan. Bahkan kita pun semakin dimampukan menghadapi pergumulan apapun, hingga pada saatnya kita akan menggapai penggenapan janji Allah tentang kesempurnaan keselamatan yang akan diberikan saat Tuhan Yesus datang kedua kali menghakimi dunia besok. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah yang tidak meragukan janji Allah dan meyakini betul Allah akan merealisasi setiap janji keselamatan yang diberikannya. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan kata-Mu ya Tuhan. Kita akan menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat bersama. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah ingkar janji. Ketika Engkau memberikan janji keselamatan itu dan kesempurnaannya, Engkau pun akan memberikan. Tatkala kami benar-benar meyakini akan kuasa-Mu, tatkala kami benar-benar meyakini Engkau tetap berkarya menuntun menolong kami sehingga kami menjadi penurut-penurut Allah saja. Layakkan hari ini kami memulai kehidupan dengan meyakini Engkau Allah yang tidak akan ingkar janji memenuhi setiap keselamatan yang Engkau berikan kepada kami, sekalipun kami sadar tetap ada pergumulan. Sehingga apapun aktivitas kami hari ini dalam genggaman tangan kasih kuasa Tuhan, dalam naungan terang ilahi karena kuasa Roh Suci. Ya Allah kehidupan, tatkala di antara kami mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, kami pun tetap meyakini janji Allah yang tidak pernah berhenti bagi kami. Bukan hanya janji untuk terlepas dari sakit penyakit jasmani, namun keselamatan yang sempurna akan Engkau berikan dengan menghadapi apapun. Mengajak anak-anak kami meyakini akan kuasa-Mu, belajar meyakini janji-Mu benar, nyata untuk kebaikan hidup. Tuhan pun menolong anak-anak kami. Tetap berdoa untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara ini. Program vaksin yang sedang dijalankan lewat tenaga kesehatan, dibantu oleh aparat keamanan dan siapapun yang menolong di dalam kehidupan, biarlah kasih-Mu yang ada. Sekalipun berbagai macam wacana dan pemahaman warga masyarakat yang berbeda-beda muncul, kasih-Mu nyata, kasih-Mu menjadi sumber kebijaksanaan bagi semua. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi, semua tetap kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Bangsa dan negara ini rindu untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tangguh. Biarlah kasih-Mu juga yang menolong menjadi berkat kekuatan di dalam kehidupan bersama. Kepemimpinan yang ada, Tuhan kuatkan, Tuhan berikan kemampuan dan kebijaksanaan secara khusus, dan layakkan semua meyakini kasih-Mu. Allah kehidupan, itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, karena semua komponen bangsa dan negara ini tetap manusia yang bisa melakukan kesalahan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap meyakini janji Allah pasti dikenapi, membawa berkat yang Tuhan berikan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah melingkupi
melayakkan, memampukan setiap anggota keluarga Allah meyakini janji Allah tidak pernah diingkari, sekalipun manusia mudah mengingkari janji. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan.